Apakah Anda berusia di atas 60 tahun dan merasa bahwa rutinitas pagi Anda sudah cukup sehat? Mungkin Anda bangun pagi, mandi, menyeduh secangkir kopi, atau menyiapkan segelas jus buah sebelum memulai hari. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan yang tampak biasa tersebut justru bisa menjadi penyebab tersembunyi meningkatnya risiko stroke? Bukan karena tekanan darah tinggi semata, bukan pula karena riwayat keluarga, melainkan karena apa yang Anda minum begitu membuka mata di pagi hari. Setiap pagi, jutaan orang lanjut usia di seluruh dunia memulai hari mereka dengan minuman yang sebenarnya menyimpan bahaya. Bahaya itu tidak terlihat, tidak terasa langsung, tetapi perlahan-lahan merusak pembuluh darah, menebalkan darah, dan menurunkan pasokan oksigen ke otak. Inilah awal dari bencana yang tidak disadari, yaitu stroke. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebiasaan ini seringkali terasa wajar, bahkan dianggap sehat. Stroke tidak selalu datang tiba-tiba tanpa tanda. Seringkali, ia tumbuh dalam diam, dimulai dari keputusan kecil di pagi hari. Satu tegukan salah, satu gelas minuman yang keliru, bisa menjadi awal dari perubahan besar yang tidak diinginkan. Bayangkan jika satu pilihan sederhana bisa membuat perbedaan antara hari yang biasa dan hari yang mengubah segalanya. Dalam seri video ini, kami akan mengungkap 5 jenis minuman pagi yang sangat umum dikonsumsi, tetapi diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke, terutama bagi Anda yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Beberapa di antaranya mungkin sedang Anda konsumsi saat ini juga. Namun jangan khawatir, karena untuk setiap bahaya yang akan kami jelaskan, ada solusi yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih baik bagi jantung serta otak Anda. Tetaplah bersama kami, karena pada bagian akhir kami juga akan mengungkap satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang di pagi hari. Kesalahan ini bisa melipat gandakan risiko stroke tanpa mereka sadari. Jadi, siapkan catatan Anda dan mari mulai perjalanan menuju pagi yang lebih sehat dan lebih cerdas. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa stroke hanya menyerang mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat genetik. Ini adalah keyakinan yang begitu umum hingga membuat banyak lansia merasa aman. Jika mereka tidak memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau jika tekanan darah mereka terkontrol, mereka berpikir bahwa risiko stroke tidak mengintai. Namun kenyataannya, ilmu kedokteran modern telah membuktikan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Para dokter dan peneliti kini memperingatkan bahwa ada faktor lain yang tidak kalah penting. Kebiasaan minum di pagi hari. Pilihan minuman yang tampak sepele ini ternyata dapat memainkan peran besar dalam menentukan aliran darah ke otak, ketebalan darah, bahkan tekanan yang dialami oleh jantung Anda. Tubuh Anda, terutama di usia lanjut, merespon setiap cairan yang Anda masukkan dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan saat Anda masih muda. Apa yang terjadi di dalam tubuh lansia sangat sensitif terhadap komposisi minuman. Gula, kafein, sodium, bahan kimia buatan, semuanya dapat menciptakan efek domino yang berbahaya. Inilah mengapa dokter spesialis otak dan jantung kini mendorong semua orang berusia di atas 60 tahun untuk lebih waspada terhadap kebiasaan pagi mereka. Bukan hanya soal makanan, tetapi yang lebih mendesak adalah apa yang diminum. Peringatan ini bukan sekadar teori, ini adalah hasil dari pengamatan bertahun-tahun, dari ribuan pasien yang datang dengan gejala stroke tanpa penyebab jelas. Dan setelah diselidiki, banyak di antara mereka memiliki pola minum pagi yang sama. Terlalu manis, terlalu kuat, atau bahkan tidak minum sama sekali. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui 5 jenis minuman yang sangat umum dikonsumsi oleh orang berusia di atas 60 tahun, tetapi ternyata memiliki potensi besar dalam meningkatkan risiko stroke. Beberapa dari minuman ini bahkan mungkin Anda anggap sehat, namun faktanya, kandungan tersembunyi di dalamnya dapat mempersempit pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba,
serta menyebabkan penggumpalan darah yang berbahaya bagi otak dan jantung. Kami tidak hanya akan memperingatkan Anda tentang apa yang harus dihindari, kami juga akan menunjukkan alternatif yang lebih aman dan lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Setiap minuman yang dibahas akan disertai penjelasan mengapa ia berbahaya, apa dampaknya terhadap tubuh Anda, serta solusi praktis yang bisa Anda mulai terapkan mulai besok pagi. Tidak ada saran yang rumit atau mahal, hanya perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Dan yang paling penting, di akhir video ini Anda akan menemukan satu kesalahan pagi yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang. Kesalahan ini terdengar sederhana, bahkan terasa biasa. Namun ketika dilakukan secara rutin, ia bisa melipat gandakan risiko stroke secara diam-diam. Kesalahan ini menjadi faktor tunggal yang paling merusak, dan ironisnya, paling sering diabaikan. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda cintai telah memasuki usia 60 tahun atau lebih, maka informasi ini adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lewatkan. Siapkan catatan Anda, buka pikiran Anda, dan mari kita mulai perjalanan menuju pagi yang lebih aman dan hidup yang lebih sehat. Karena perlindungan terbaik bagi otak dan jantung Anda dimulai dari keputusan yang Anda ambil di pagi hari. Kopi es seringkali menjadi pilihan favorit banyak orang, termasuk mereka yang telah berusia di atas 60 tahun. Di hari yang hangat, segelas kopi dingin tampak menyegarkan, memberi semangat, dan tampak seperti pilihan yang tidak berbahaya. Namun saat kopi es tersebut dicampur dengan sirup berperisa, krimer manis, atau dibeli dari kedai kopi dengan berbagai topping, maka minuman itu berubah menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan otak dan jantung. Bagi tubuh lansia, perpaduan antara gula tinggi dan kafein kuat adalah kombinasi yang sangat berisiko. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat menyebabkan penebalan darah secara cepat, lonjakan tekanan darah dalam 2 jam pertama setelah dikonsumsi, serta penyempitan pembuluh darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras, dan otak berisiko tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini menciptakan situasi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah yang bisa berujung pada serangan stroke mendadak. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak lansia tidak menyadari bahwa krimer beraroma atau pemanis buatan dalam kopi kemasan mengandung natrium tersembunyi. Natrium ini semakin membebani jantung dan mempersempit pembuluh darah. Secara bertahap, tekanan pada sistem sirkulasi meningkat tanpa disadari, hingga pada akhirnya memicu krisis kesehatan yang serius. Perlu diingat bahwa seiring bertambahnya usia, tujuan utama dari pola makan dan minum seharusnya adalah mengurangi peradangan, menjaga pembuluh darah tetap lentur, dan memastikan aliran darah lancar. Sayangnya, kopi es manis melakukan kebalikan dari itu. Ia meningkatkan radang, mempersempit saluran darah, dan membuat jantung Anda bekerja lebih keras dari seharusnya. Jika kopi es merupakan bagian dari rutinitas pagi Anda, kini saatnya untuk berpikir ulang. Kebiasaan ini tidak harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu disesuaikan. Gunakan cold brew tanpa pemanis, tambahkan sedikit susu almond tanpa gula, dan hindari sirup buatan atau krimer instan. Perubahan kecil ini mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya pada kesehatan otak dan jantung Anda bisa sangat besar. Karena dalam usia ini, setiap tegukan harus menjadi pilihan yang bijak. Jika Anda adalah pecinta kopi dan sudah terbiasa dengan rasa manis dan krimer setiap pagi, Anda tidak sendirian. Banyak orang lanjut usia merasa bahwa kopi es manis membantu mereka memulai hari dengan lebih semangat. Namun kabar baiknya adalah, Anda tidak harus berhenti minum kopi sepenuhnya. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan cara Anda menikmatinya, sehingga tetap aman bagi jantung dan otak. Langkah pertama adalah mengganti kopi es manis yang dibeli di luar atau dibuat dengan campuran gula dan sirup buatan dengan cold brew yang diseduh di rumah. Cold brew adalah kopi yang direndam dalam air dingin selama beberapa jam. Rasanya lebih halus, tidak terlalu asam, dan tidak memerlukan tambahan gula untuk membuatnya nikmat.
Dengan cara ini, Anda menghindari lonjakan gula darah dan tekanan darah yang biasa muncul setelah minum kopi manis dari toko. Langkah berikutnya adalah mengganti krimer manis atau susu kental manis dengan susu nabati, seperti susu almond tanpa pemanis. Susu almond memiliki kandungan lemak sehat, bebas kolesterol, dan tidak mengandung laktosa atau tambahan natrium seperti krimer instan. Ini sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Jika Anda menginginkan rasa lebih kaya tanpa tambahan gula, tambahkan sedikit bubuk kayu manis ke dalam kopi. Kayu manis tidak hanya memberikan aroma hangat, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang mendukung sirkulasi darah. Kombinasi ini menciptakan minuman yang tidak hanya lezat, tetapi juga aman dan bahkan memberi manfaat bagi otak serta jantung Anda. Kunci dari semua ini adalah kesadaran. Di usia lanjut, setiap keputusan kecil berdampak besar. Mengubah cara Anda menikmati kopi bukanlah pengorbanan, melainkan investasi kesehatan. Anda tetap bisa merasakan kenyamanan ritual pagi tanpa harus mengorbankan pembuluh darah atau membahayakan otak Anda. Jadikan kopi sebagai teman yang mendukung kesehatan, bukan musuh dalam diam yang mempercepat risiko stroke. Jus buah seringkali dianggap sebagai pilihan minuman sehat, terutama bagi orang lanjut usia yang ingin menjaga asupan vitamin harian. Kotaknya menampilkan gambar buah segar, labelnya menyebutkan 100% jus alami, dan rasanya manis serta menyegarkan. Tetapi apa yang tidak terlihat di balik kemasan tersebut bisa menjadi ancaman nyata bagi kesehatan otak dan pembuluh darah Anda. Jus buah dalam kemasan, meskipun diklaim sebagai murni, umumnya telah melalui proses penyaringan yang menghilangkan hampir seluruh serat dari buah aslinya. Tanpa serat, gula alami dalam jus akan masuk ke dalam aliran darah Anda dengan sangat cepat. Ketika dikonsumsi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lonjakan gula ini menjadi sangat tajam. Tubuh merespons dengan meningkatkan tekanan darah secara mendadak, dan ini membebani sistem kardiovaskular secara ekstrem. Bukan hanya tekanan darah yang terpengaruh, lonjakan gula darah ini juga membuat pembuluh darah menjadi kaku, mengurangi fleksibilitas arteri, dan meningkatkan risiko pecah atau tersumbat. Ini adalah kondisi yang sangat rentan untuk orang berusia di atas 60 tahun, di mana pembuluh darah sudah mulai kehilangan elastisitas alami. Dalam jangka panjang, pola ini dapat menyebabkan kerusakan otak permanen akibat stroke. Jenis jus yang paling umum seperti jus jeruk, apel, dan anggur seringkali memiliki kadar gula setara dengan minuman ringan. Meskipun mereka mungkin mengandung vitamin, manfaat tersebut tidak cukup kuat untuk mengimbangi efek negatif dari lonjakan gula. Banyak orang tidak menyadari bahwa segelas kecil jus pagi hari bisa memicu reaksi tubuh yang serupa dengan meminum soda. Penting untuk diingat bahwa kebutuhan energi otak lansia tidak datang dari semburan gula, melainkan dari pelepasan energi yang stabil dan lambat. Maka dari itu, meskipun jus buah terdengar sehat, bagi tubuh lansia, ia bisa berubah menjadi pemicu diam-diam dari masalah serius. Saatnya membuka mata dan mulai mempertanyakan label yang terlalu menjanjikan. Jika Anda terbiasa memulai pagi dengan segelas jus buah dari kotak atau botol, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi ulang pilihan tersebut. Namun jangan khawatir, Anda tidak harus meninggalkan rasa segar dari buah-buahan sepenuhnya. Kuncinya adalah memilih bentuk yang lebih alami dan lebih aman bagi tubuh Anda yang sudah berusia lanjut. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah mengganti jus kemasan dengan buah utuh. Ketika Anda mengonsumsi buah dalam bentuk aslinya, Anda mendapatkan manfaat penuh dari serat alami yang terkandung di dalamnya. Serat ini memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, mencegah lonjakan glukosa yang tajam, serta membantu menjaga keseimbangan energi sepanjang pagi. Selain itu, mengunyah buah juga merangsang pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Jika Anda lebih menyukai minuman cair di pagi hari, cobalah membuat smoothie dari buah utuh yang diblender bersama air
atau sedikit es. Tambahkan biji chia atau biji rami untuk menambahkan serat dan lemak sehat. Smoothie seperti ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan energi yang dilepaskan secara bertahap. Ini sangat penting bagi kesehatan otak dan jantung Anda, karena tubuh Anda tidak dipaksa bereaksi terhadap lonjakan gula yang drastis. Perlu diingat bahwa yang dibutuhkan oleh otak bukan semburan energi instan, melainkan aliran nutrisi dan oksigen yang stabil. Ketika Anda memilih makanan dan minuman yang lambat dicerna, Anda membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan mengurangi risiko penyumbatan. Ini adalah langkah nyata dalam pencegahan stroke yang dimulai dari pilihan sederhana di dapur Anda sendiri. Membuat perubahan ini tidak membutuhkan biaya mahal atau peralatan khusus. Hanya dengan membeli buah segar dan meluangkan waktu 5 menit setiap pagi, Anda sudah memberikan perlindungan luar biasa untuk otak dan jantung Anda. Maka mulai besok pagi, tinggalkan jus dalam kotak dan pilih buah dalam bentuk utuh. Pilihan kecil ini bisa menjadi penyelamat besar dalam hidup Anda. Banyak orang lanjut usia yang mencoba mengurangi konsumsi gula beralih ke minuman soda diet atau yang berlabel tanpa gula. Mereka percaya bahwa dengan menghindari gula, mereka sedang membuat pilihan yang lebih sehat. Namun kenyataannya, soda diet tidak selalu menjadi alternatif yang aman. Bahkan, dalam banyak kasus, minuman ini justru dapat membawa risiko kesehatan yang lebih besar, terutama bagi mereka yang telah berusia di atas 60 tahun. Soda diet biasanya mengandung pemanis buatan seperti aspartam, sukralose, atau acesulfam potasium. Walaupun bahan-bahan ini tidak mengandung kalori, mereka tetap memicu respons metabolik di dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengacaukan sistem pengaturan insulin, meningkatkan keinginan makan, dan bahkan menyebabkan lonjakan kadar insulin meskipun tidak ada asupan gula. Ini adalah kabar buruk bagi pembuluh darah dan kesehatan otak. Lebih jauh lagi, beberapa studi berskala besar menunjukkan bahwa konsumsi rutin soda diet berhubungan dengan peningkatan risiko pembekuan darah, tekanan darah tinggi yang tidak stabil, bahkan penurunan fungsi kognitif. Ini menjadi sangat berbahaya karena lansia secara alami sudah memiliki sistem peredaran darah yang lebih rentan dan daya tahan metabolik yang menurun. Menambahkan bahan kimia buatan setiap hari justru memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, soda diet cenderung menyebabkan dehidrasi. Minuman bersoda seringkali bersifat diuretik, yang artinya mempercepat pengeluaran cairan dari tubuh. Dalam jangka panjang, ini membuat darah menjadi lebih kental dan memperbesar risiko terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat aliran ke otak. Stroke pun bisa terjadi bukan karena terlalu banyak gula, tetapi justru karena minuman yang dianggap bebas dari bahaya. Label zero sugar atau tanpa kalori tidak selalu berarti tanpa risiko. Tubuh lansia memerlukan cairan yang benar-benar menyegarkan, menyehatkan, dan mendukung sirkulasi darah, bukan yang mempermainkan metabolisme dengan bahan buatan. Maka dari itu, penting untuk tidak tertipu oleh kemasan dan klaim pemasaran. Karena terkadang yang tampak sehat di luar justru menyembunyikan bahaya di dalam. Bagi banyak orang, sensasi menyegarkan dari minuman bersoda sulit untuk digantikan. Gelembung-gelembung yang menyentuh lidah dan rasa dingin yang menyegarkan terasa seperti teman setia di pagi atau siang hari. Namun setelah mengetahui risiko dari soda diet dan pemanis buatan, muncul pertanyaan penting. Apakah ada alternatif yang tetap menyegarkan, tetapi juga aman bagi kesehatan otak dan jantung, terutama bagi orang lanjut usia? Jawabannya adalah ya. Salah satu pilihan terbaik adalah air soda alami tanpa pemanis, yang dikenal juga sebagai sparkling water. Air ini hanya mengandung karbonasi tanpa tambahan gula, pewarna, atau bahan kimia buatan. Untuk menambah rasa, Anda bisa menambahkan irisan lemon segar, jeruk nipis, atau bahkan daun mint.
Rasa yang dihasilkan tetap ringan, menyegarkan, dan tidak membahayakan sistem metabolisme tubuh. Jika Anda menginginkan sedikit rasa manis alami, tambahkan percikan kecil jus cranberry murni tanpa tambahan gula. Cranberry tidak hanya memberikan rasa segar yang khas, tetapi juga kaya akan antioksidan yang dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung kesehatan otak. Kombinasi air soda dengan cranberry atau lemon menjadi minuman pagi yang menyenangkan dan penuh manfaat. Penting untuk memastikan bahwa Anda memilih produk sparkling water yang tidak mengandung pemanis buatan, sodium tambahan, atau perisa sintetis. Baca label dengan teliti dan pilih produk yang sesederhana mungkin. Semakin sedikit bahan di dalamnya, semakin baik untuk tubuh Anda. Alternatif lain yang bisa dicoba adalah membuat infused water di rumah. Cukup tambahkan potongan buah seperti stroberi, timun, atau apel ke dalam air putih dan diamkan semalaman di dalam kulkas. Keesokan paginya, Anda akan mendapatkan air dengan aroma alami dan rasa segar yang lembut tanpa risiko bahan kimia atau lonjakan insulin. Mengganti soda diet bukan berarti Anda harus kehilangan kesegaran. Justru dengan pilihan yang lebih alami, Anda memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkan. Hidrasi yang murni, sirkulasi yang sehat, dan perlindungan nyata dari risiko stroke. Kesegaran tidak harus beracun. Kesegaran bisa menjadi bagian dari pemulihan dan pencegahan jika Anda memilih dengan bijak. Minuman energi dan minuman olahraga seringkali dipasarkan sebagai solusi untuk meningkatkan tenaga, menjaga hidrasi, dan membantu daya tahan tubuh. Bagi sebagian orang lanjut usia yang merasa kurang bertenaga di pagi hari, kemasan penuh warna dan janji peningkatan fokus bisa menjadi godaan yang sulit ditolak. Namun di balik kemasan menarik dan slogan-slogan penuh semangat, tersembunyi risiko kesehatan serius yang tidak boleh diabaikan. Minuman energi umumnya mengandung kafein dalam jumlah tinggi, gula tambahan, serta bahan-bahan stimulan lain seperti guarana atau taurin. Bagi tubuh muda, efeknya mungkin terasa sebagai lonjakan energi sementara. Tetapi bagi tubuh lansia, kombinasi ini dapat memicu lonjakan denyut jantung, tekanan darah tinggi mendadak, serta gangguan irama jantung. Hal ini sangat berbahaya bagi orang lanjut usia yang pembuluh darahnya sudah tidak seelastis dulu dan jantungnya bekerja lebih lambat dibanding saat muda. Bahkan, minuman olahraga yang tampak lebih aman tetap mengandung natrium tinggi dan pewarna buatan. Natrium yang berlebihan dapat mempersempit pembuluh darah dan memicu retensi cairan, yang pada akhirnya membuat jantung bekerja lebih keras. Sementara pewarna buatan dan aditif lain dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dan fungsi otak. Efek gabungan dari semua ini adalah sirkulasi yang tidak stabil, pembentukan gumpalan darah, serta peningkatan risiko stroke. Yang perlu dipahami adalah bahwa lansia tidak memerlukan ledakan energi dalam waktu singkat. Yang mereka butuhkan adalah kestabilan, hidrasi yang seimbang, dan dukungan terhadap sirkulasi darah yang konstan. Minuman energi dan olahraga modern tidak dirancang untuk tubuh berusia lanjut. Mereka dibuat untuk tubuh muda yang aktif secara ekstrem, bukan untuk lansia yang membutuhkan perawatan lebih dalam hal tekanan jantung dan fungsi otak. Jika Anda telah mengonsumsi minuman jenis ini secara rutin, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti dan mengevaluasi kembali kebiasaan Anda. Apa yang tampaknya menyegarkan dan membantu energi sebenarnya bisa mempercepat kelelahan sistem sirkulasi dan membawa Anda lebih dekat ke risiko stroke. Karena dalam usia emas, apa yang Anda minum tidak hanya menentukan hari Anda, tetapi juga masa depan Anda. Jika Anda merasa tubuh lemas di pagi hari dan selama ini mengandalkan minuman energi atau minuman olahraga untuk mengusir rasa lesu, ada alternatif yang jauh lebih aman dan lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Energi sejati tidak datang dari lonjakan kafein atau gula,
melainkan dari hidrasi yang seimbang dan dukungan nutrisi ringan yang membantu kerja sistem peredaran darah dan otak secara alami. Salah satu pilihan terbaik adalah air lemon hangat dengan sedikit garam Himalaya. Campuran ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Lemon segar memberikan dosis vitamin C alami yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Sementara garam Himalaya mengandung mineral elektrolit penting seperti kalium, magnesium, dan natrium dalam kadar seimbang yang mendukung fungsi jantung dan menjaga hidrasi sel tubuh. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi di pagi hari, terutama setelah tubuh mengalami kekurangan cairan selama tidur malam. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, melemaskan otot-otot pembuluh darah, dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas harian. Berbeda dengan minuman energi komersial, minuman alami ini tidak memaksa jantung berdetak lebih cepat atau menekan sistem saraf pusat secara ekstrem. Jika Anda membutuhkan rasa tambahan atau variasi, tambahkan sedikit jahe parut ke dalam air lemon Anda. Jahe dikenal sebagai bahan alami yang meningkatkan sirkulasi dan memiliki sifat antiinflamasi. Kombinasi ini menciptakan minuman pagi yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap tekanan darah tinggi, pembentukan gumpalan darah, dan risiko stroke. Yang terpenting, minuman ini tidak akan menguras energi Anda secara mendadak atau meninggalkan efek lelah setelahnya, seperti yang sering terjadi pada minuman energi. Sebaliknya, ia membangun energi secara bertahap dan stabil, sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh lansia. Mulai besok pagi, cobalah mengganti minuman energi Anda dengan air lemon hangat dan sejumput garam Himalaya. Anda akan merasakan perbedaan nyata, bukan hanya pada semangat pagi, tetapi juga pada kejernihan pikiran dan kestabilan tubuh sepanjang hari. Karena energi sejati dimulai dari pilihan yang tenang dan bijaksana. Di antara semua kebiasaan pagi yang bisa membahayakan kesehatan otak dan jantung, ada satu kesalahan sederhana namun sangat berbahaya yang dilakukan oleh banyak orang lanjut usia setiap hari. Tidak minum air putih sama sekali saat bangun tidur. Kesalahan ini tampak sepele, bahkan sering tidak disadari. Namun bagi tubuh yang menua, dampaknya bisa sangat besar dan serius, terutama dalam meningkatkan risiko stroke. Setelah tidur selama 7 hingga 8 jam, tubuh Anda berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Tidak ada asupan cairan selama semalaman membuat darah menjadi lebih kental, memperlambat sirkulasi, dan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Dalam kondisi ini, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan otak pun menerima lebih sedikit oksigen. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menciptakan lingkungan yang ideal untuk terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat aliran darah ke otak dan memicu stroke. Yang lebih mengkhawatirkan, seiring bertambahnya usia, sinyal rasa haus dalam tubuh semakin melemah. Banyak orang lanjut usia tidak merasa haus di pagi hari, sehingga mereka melewatkan kebiasaan minum air. Padahal, kebutuhan tubuh mereka terhadap cairan justru meningkat. Mengabaikan sinyal haus yang tidak terasa bukan berarti tubuh tidak membutuhkan air. Ini hanyalah tanda bahwa sistem peringatan alami tubuh sudah tidak sepeka dulu. Kesalahan ini menjadi lebih parah ketika seseorang langsung mengonsumsi kopi, teh, atau bahkan minuman manis tanpa sebelumnya minum air putih. Minuman tersebut cenderung memiliki efek diuretik yang justru memperburuk dehidrasi. Tanpa air putih sebagai landasan awal, sistem pencernaan dan peredaran darah akan terganggu dan otak tidak mendapatkan pasokan cairan serta oksigen yang dibutuhkannya untuk berfungsi optimal. Tidak minum air di pagi hari bukan hanya kebiasaan buruk, tetapi bisa menjadi pemicu awal serangan stroke diam-diam yang tidak disangka-sangka. 1 gelas air putih saat bangun tidur bisa menjadi penyelamat sederhana yang menentukan antara hari yang sehat dan kejadian yang mengubah hidup. Maka dari itu, penting untuk menjadikannya sebagai kebiasaan yang tidak pernah dilewatkan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air,
Dan setiap fungsi vital yang terjadi di dalam tubuh, dari sirkulasi darah hingga aktivitas otak, bergantung pada keseimbangan cairan yang stabil. Ketika seseorang bangun di pagi hari setelah tidur malam yang panjang, tubuh secara alami memasuki kondisi dehidrasi ringan. Hal ini lebih terasa pada orang lanjut usia karena sistem tubuh mereka tidak lagi seefisien saat muda dalam mengatur dan merespons kekurangan cairan. Tanpa asupan air yang cukup di pagi hari, darah menjadi lebih kental. Ketika darah mengental, jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk mendorongnya ke seluruh tubuh. Ini berarti tekanan pada pembuluh darah meningkat secara signifikan. Arteri yang sempit atau sudah mengalami pengerasan akibat usia menjadi lebih rentan terhadap kerusakan dan penyumbatan. Di sisi lain, otak yang merupakan organ paling sensitif terhadap perubahan aliran darah dan oksigen mulai mengalami penurunan fungsi hanya dalam hitungan menit. Kekurangan cairan juga menyebabkan penurunan volume plasma darah, yang berarti darah tidak hanya kental, tetapi juga mengalir lebih lambat. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi terbentuknya gumpalan darah, terutama di daerah yang alirannya lambat atau terganggu. Ketika gumpalan ini berpindah ke otak dan menyumbat pembuluh darah, stroke pun terjadi. Yang lebih mengerikan, semua ini dapat dimulai hanya karena seseorang melewatkan 1 gelas air di pagi hari. Efek lain dari dehidrasi pagi hari adalah penurunan fungsi mental seperti kebingungan, pelupa, atau sulit berkonsentrasi. Hal ini seringkali dikira sebagai tanda penuaan biasa. Padahal bisa saja itu adalah akibat langsung dari kurangnya hidrasi. Bagi lansia, kesalahan kecil seperti ini bisa berdampak berlipat karena tubuh mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari ketidakseimbangan kecil sekalipun. Karena itu, memahami dampak fisiologis dari tidak minum air setelah bangun tidur bukanlah hal sepele. Ini adalah pengetahuan penting yang bisa menyelamatkan hidup. 1 gelas air putih pada pagi hari bukan hanya menyegarkan, tetapi juga membuka jalan bagi sirkulasi darah yang lancar dan kerja otak yang optimal sepanjang hari. Setelah memahami betapa pentingnya air putih di pagi hari, langkah berikutnya adalah menjadikan kebiasaan ini sebagai rutinitas harian yang tidak boleh dilewatkan. Bagi orang lanjut usia, 1 gelas air putih di pagi hari bukan sekadar tindakan menyegarkan tenggorokan. Itu adalah keputusan pertama yang menentukan arah kesehatan sepanjang hari. Dan berita baiknya, solusi ini sangat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan biaya sama sekali. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan meminum 1 gelas penuh air putih suhu ruang, segera setelah bangun tidur. Air sebaiknya tidak terlalu dingin dan tidak perlu dicampur dengan bahan tambahan seperti gula, es, atau sirup rasa. Suhu ruang membantu tubuh menyerap cairan lebih cepat tanpa memicu kontraksi pada pembuluh darah. Seperti yang terjadi jika Anda meminum air yang terlalu dingin. Minumlah perlahan, bukan sekaligus. Memberi waktu bagi tubuh untuk menerima dan mendistribusikan air ke seluruh sistem organ akan membuat proses rehidrasi menjadi lebih efektif. Jika Anda merasa tidak biasa minum air begitu bangun tidur, mulailah dengan setengah gelas, lalu tingkatkan perlahan-lahan hingga menjadi 1 gelas penuh atau lebih setiap hari. Dalam beberapa minggu, kebiasaan ini akan terasa alami dan bahkan akan menjadi kebutuhan tubuh Anda sendiri. Bagi lansia yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki kondisi medis tertentu, seperti gagal ginjal, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai jumlah air yang aman untuk diminum. Namun dalam kondisi normal, 1 hingga 2 gelas air putih saat bangun tidur sangat dianjurkan oleh banyak pakar kesehatan, terutama dalam pencegahan stroke dan masalah peredaran darah. Air putih bukan hanya pelepas dahaga, ia adalah pelumas alami yang membuat jantung berdetak lebih ringan, otak bekerja lebih fokus, dan tubuh lebih stabil dalam menghadapi hari. Dengan menjadikan air putih sebagai minuman pertama setiap pagi, Anda telah mengambil langkah paling mudah
dan paling efektif untuk melindungi kesehatan Anda. Mulai besok pagi, buat keputusan kecil ini. Minumlah air putih sebelum apapun, sebelum kopi, teh, atau makanan. Karena dalam usia emas, keputusan sederhana seperti ini bisa menjadi langkah penyelamat kehidupan. Ketika seseorang mengonsumsi minuman yang mengandung kafein dan gula dalam waktu bersamaan, seperti kopi manis, minuman energi, atau bahkan teh manis botolan, tubuh akan merespons dengan cara yang sangat spesifik. Respons ini menjadi lebih serius pada orang lanjut usia, karena sistem metabolisme dan pembuluh darah mereka sudah tidak sefleksibel seperti saat muda. Penelitian ilmiah modern telah mengungkap betapa berbahayanya kombinasi ini jika dijadikan kebiasaan, terutama di pagi hari. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal American Heart Association menunjukkan bahwa konsumsi gula dalam jumlah tinggi di pagi hari dapat menyebabkan lonjakan glukosa darah yang drastis. Ketika hal ini terjadi bersamaan dengan konsumsi kafein, maka efeknya menjadi 2 kali lipat. Gula menyebabkan lonjakan insulin, sementara kafein mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung. Kombinasi ini menciptakan tekanan besar pada jantung dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Lebih lanjut, penelitian dari University of Alabama menemukan bahwa darah menjadi lebih kental setelah seseorang mengonsumsi minuman berkafein yang juga mengandung gula tambahan. Kekentalan darah ini memperlambat aliran ke otak dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyumbatan. Dalam studi ini, kelompok lansia menunjukkan respons paling ekstrem dengan peningkatan tekanan darah yang signifikan dalam 2 jam setelah konsumsi minuman tersebut. Yang mengejutkan, efek ini tidak selalu disadari oleh tubuh. Banyak orang merasa baik-baik saja setelah minum kopi manis, padahal di balik layar, tubuh sedang berjuang menstabilkan tekanan darah dan aliran darah otak. Inilah yang disebut sebagai bahaya diam-diam, di mana kerusakan terjadi perlahan, tetapi dampaknya bisa sangat cepat begitu terjadi serangan stroke. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa pagi hari adalah waktu paling sensitif bagi tubuh dalam hal regulasi tekanan darah dan sirkulasi. Menambahkan 2 pemicu utama seperti kafein dan gula di saat yang sama adalah kombinasi yang tidak sehat, terutama bagi tubuh yang menua. Maka dari itu, pemahaman ini harus menjadi alasan kuat untuk mengubah kebiasaan minum pagi mulai hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah studi besar telah mengungkapkan fakta mengejutkan tentang minuman soda diet, minuman yang selama ini dipromosikan sebagai alternatif sehat karena bebas gula dan rendah kalori. Namun, bagi orang lanjut usia, fakta ilmiah menunjukkan sebaliknya. Konsumsi rutin soda diet ternyata berhubungan langsung dengan peningkatan risiko stroke dan penurunan fungsi otak, 2 kondisi serius yang seringkali dialami secara bersamaan pada lansia. Sebuah studi penting yang dilakukan oleh Boston University dan diterbitkan dalam jurnal Stroke menyelidiki lebih dari 2.000 orang dewasa selama 10 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi soda diet setiap hari memiliki kemungkinan hampir 3 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami stroke iskemik, jenis stroke yang terjadi karena penyumbatan aliran darah ke otak, dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Studi ini juga menemukan adanya hubungan signifikan antara konsumsi soda diet dengan demensia, termasuk Alzheimer. Efek negatif ini diyakini berasal dari pemanis buatan seperti aspartam, sukralos, dan acesulfame potasium yang sering digunakan dalam soda diet. Meskipun tidak mengandung gula, zat-zat ini tetap memengaruhi sistem metabolik tubuh. Mereka dapat menyebabkan resistensi insulin, peradangan ringan kronis, serta mengganggu sinyal kimia di otak. Bagi lansia yang otaknya lebih sensitif terhadap perubahan kimia, efek ini bisa lebih cepat dan lebih kuat terasa.
Selain itu, soda diet tidak memberikan manfaat hidrasi seperti air putih. Banyak dari minuman ini mengandung natrium dan kafein yang bisa bersifat diuretik dan menyebabkan dehidrasi ringan. Kekurangan cairan akan meningkatkan kekentalan darah, memperbesar risiko terbentuknya gumpalan, dan mengganggu aliran darah ke otak. Semua merupakan kondisi awal terjadinya stroke. Fakta-fakta ilmiah ini memberi pesan yang sangat jelas. Meskipun tidak mengandung gula, soda diet bukanlah pilihan aman, apalagi bagi mereka yang berusia lanjut. Apa yang tampak bebas pada label seringkali menyimpan konsekuensi besar bagi otak dan jantung Anda. Maka penting bagi setiap lansia untuk berpikir 2 kali sebelum menjadikan soda diet sebagai minuman harian. Air bukan hanya pelepas dahaga. Dalam tubuh manusia, air berperan sebagai pelumas sistem kehidupan, terutama bagi otak, organ paling kompleks dan paling sensitif terhadap kekurangan cairan. Penelitian ilmiah dalam bidang neurologi dan gerontologi telah membuktikan bahwa hidrasi yang baik tidak hanya menjaga sirkulasi darah tetap lancar, tetapi juga langsung memengaruhi kemampuan berpikir, daya ingat, dan bahkan suasana hati seseorang. Hal ini menjadi sangat penting bagi kelompok lanjut usia, di mana fungsi otak cenderung menurun secara alami. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of East London menunjukkan bahwa hanya dengan minum 1 gelas air putih, seseorang dapat mengalami peningkatan performa kognitif hingga 24% dalam tugas-tugas yang melibatkan konsentrasi dan reaksi cepat. Studi ini menjadi bukti bahwa hidrasi bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga intelektual. Air membantu mempercepat proses transfer sinyal antar sel otak, memperkuat koneksi saraf, dan meningkatkan ketajaman berpikir, semua hal yang sangat dibutuhkan oleh otak lansia. Dalam konteks lansia, masalah yang lebih besar adalah berkurangnya sensasi haus. Banyak orang lanjut usia tidak merasa haus meskipun tubuh mereka sedang kekurangan cairan. Hal ini menyebabkan mereka minum jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan, yang akhirnya berdampak pada menurunnya fungsi kognitif secara perlahan. Penurunan ini seringkali tidak disadari dan dikira sebagai efek dari usia, padahal sebenarnya bisa dicegah dengan kebiasaan minum air secara teratur. Penelitian lain dari European Journal of Clinical Nutrition juga menegaskan bahwa dehidrasi ringan dapat menyebabkan volume otak menyusut sementara, mirip dengan efek stres berat. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia merasa mudah bingung, lambat berpikir, atau cepat lelah secara mental. Semua gejala yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan memastikan tubuh mereka terhidrasi dengan baik. Air adalah elemen dasar kehidupan, dan bagi otak lansia, ia adalah kunci menjaga kejernihan dan ketenangan pikiran. Dengan menjaga hidrasi, Anda bukan hanya melindungi diri dari risiko stroke, tetapi juga mempertahankan memori, konsentrasi, dan kualitas hidup. 1 gelas air di waktu yang tepat bisa menjadi perisai terbaik bagi masa depan Anda. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjaga kesehatan dan memperpanjang kualitas hidup, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut. Rutinitas pagi bukan hanya tentang bangun dan bergerak, tetapi juga tentang bagaimana Anda memulai hari secara sadar untuk mendukung kerja jantung, otak, serta sistem peredaran darah. Dengan kebiasaan yang tepat, Anda tidak hanya merasa lebih segar, tetapi juga secara aktif mencegah risiko stroke dan gangguan kognitif. Rutinitas pagi ideal untuk lansia sebaiknya dimulai dengan 1 gelas air putih suhu ruang, dikonsumsi perlahan segera setelah bangun tidur. Langkah ini membantu mengencerkan darah, memulai kembali sirkulasi, dan memberikan kelembaban alami bagi otak yang kering setelah semalaman tanpa cairan. Ini adalah pondasi penting sebelum tubuh menerima asupan lain, seperti teh, kopi, atau makanan. Setelah minum air, berikan tubuh waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menyesuaikan. Di waktu ini, Anda bisa melakukan peregangan ringan atau berjalan perlahan di dalam rumah. Aktivitas ringan ini akan membantu merangsang aliran darah ke seluruh tubuh
termasuk ke otak, dan membangunkan sistem saraf secara bertahap. Ini juga membantu mengurangi risiko tekanan darah melonjak tiba-tiba saat beralih dari posisi tidur ke berdiri. Langkah selanjutnya adalah memilih sarapan yang seimbang. Hindari makanan atau minuman dengan kadar gula tinggi, karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Pilih makanan kaya serat, lemak sehat, dan protein ringan seperti oatmeal dengan kacang-kacangan, buah segar, atau telur rebus. Sarapan sehat memberi otak bahan bakar yang dilepaskan secara perlahan, menjaga konsentrasi dan kestabilan emosi sepanjang hari. Jika Anda minum kopi, pastikan itu bukan minuman pertama Anda di pagi hari. Minumlah setelah air putih dan makanan ringan. Pilih kopi tanpa gula atau pemanis buatan, dan batasi konsumsi hingga 1 cangkir untuk menghindari tekanan berlebih pada jantung. Rutinitas pagi yang tepat bukan tentang kompleksitas, melainkan tentang kesadaran. Ketika Anda memulai hari dengan keputusan yang bijak dan lembut, Anda sedang membangun perlindungan nyata terhadap risiko yang sering mengintai dalam diam. Pagi hari adalah pondasi hidup sehat, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil memiliki dampak besar di masa depan. Apa yang Anda pilih untuk dikonsumsi di pagi hari dapat menentukan bagaimana tubuh Anda merespon sepanjang hari, terutama dalam hal aliran darah dan kejernihan pikiran. Bagi orang lanjut usia, kombinasi yang tepat antara makanan dan minuman pagi bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal perlindungan. Otak dan jantung membutuhkan bahan bakar yang bekerja perlahan, stabil, dan menyehatkan pembuluh darah. Inilah mengapa pemilihan menu pagi menjadi kunci pencegahan stroke dan penurunan fungsi otak. Untuk minuman, air putih tetap menjadi prioritas utama dan harus dikonsumsi sebelum minuman lainnya. Setelah itu, Anda bisa memilih teh herbal ringan seperti teh chamomile, teh jahe, atau teh hijau tanpa gula. Teh ini mengandung antioksidan dan memiliki efek menenangkan sistem saraf, serta membantu memperlancar sirkulasi darah. Hindari teh dengan tambahan gula atau krimer, karena itu justru menghilangkan manfaat alaminya. Jika Anda ingin menikmati kopi, pastikan Anda sudah mengonsumsi makanan terlebih dahulu dan batasi konsumsinya. Pilih kopi hitam tanpa gula, atau tambahkan sedikit susu almond tanpa pemanis. Hindari pemanis buatan dan krimer beraroma, karena kandungan natrium dan bahan kimia sintetisnya bisa mengganggu fungsi pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Untuk makanan, pilihan ideal adalah kombinasi antara serat, protein ringan, dan lemak sehat. Oatmeal yang dimasak dengan air atau susu nabati, ditambah potongan pisang atau apel, dapat memberikan energi stabil dan mendukung kesehatan otak. Tambahkan 1 sendok teh biji chia atau biji rami untuk meningkatkan kandungan omega-3 dan serat larut. Ini membantu menjaga kestabilan gula darah serta mendukung kerja otak yang optimal. Jika Anda lebih suka makanan asin, cobalah roti gandum utuh dengan telur rebus dan alpukat. Kombinasi ini kaya akan lemak baik, vitamin B, dan mineral yang dibutuhkan oleh sistem saraf dan otot jantung. Hindari makanan olahan seperti sosis, keju olahan, atau roti putih yang tinggi natrium dan gula tersembunyi. Keseimbangan adalah kunci. Dengan memilih kombinasi makanan dan minuman yang tepat, Anda membantu tubuh bekerja dengan tenang dan efisien. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memperkuat perlindungan terhadap stroke, dan semuanya dimulai dari apa yang Anda letakkan di atas meja sarapan Anda. Tidak hanya apa yang Anda konsumsi yang penting, tetapi juga kapan Anda mengonsumsinya. Bagi orang lanjut usia, tubuh memerlukan ritme yang lembut, namun konsisten dalam menerima asupan pagi. Waktu yang tepat dalam mengonsumsi air, kopi dan makanan bisa membuat perbedaan besar dalam aliran darah, kestabilan tekanan darah, dan fungsi otak sepanjang hari. Jika dilakukan dengan benar, pola ini dapat membantu mencegah stroke, memperkuat konsentrasi, serta menjaga energi tetap stabil. Langkah pertama dan paling penting adalah minum air putih segera setelah bangun tidur.
Ini sebaiknya dilakukan dalam 5 hingga 10 menit pertama setelah Anda membuka mata. Air suhu ruang sebanyak 1 gelas penuh membantu mengencerkan darah yang mengental. Selama tidur, memperlancar sirkulasi dan mempersiapkan organ-organ vital untuk mulai bekerja. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus, karena rasa haus pada lansia seringkali datang terlambat. Sekitar 10 hingga 15 menit setelah minum air, Anda bisa memulai aktivitas ringan seperti peregangan atau berjalan santai. Biarkan tubuh perlahan-lahan bangun secara alami. Pada titik ini, jika Anda ingin minum teh herbal atau air lemon hangat, inilah waktu yang baik. Teh ringan tanpa kafein akan membantu membuka pembuluh darah secara halus dan menenangkan sistem saraf. Sarapan sebaiknya dikonsumsi sekitar 20 hingga 30 menit setelah Anda bangun. Ini memberi cukup waktu bagi tubuh menyerap cairan dan mempersiapkan sistem pencernaan. Sarapan yang mengandung serat dan lemak sehat akan membantu menjaga gula darah tetap stabil dan memberi otak bahan bakar yang dibutuhkan untuk berpikir jernih sepanjang pagi. Kopi, jika Anda mengonsumsinya, sebaiknya diminum setelah sarapan, bukan sebelumnya. Minum kopi dalam keadaan perut kosong bisa menyebabkan lonjakan asam lambung, mempercepat detak jantung, dan menurunkan hidrasi tubuh. Sebaliknya, ketika dikonsumsi setelah makanan, efek kafein menjadi lebih stabil dan aman, terutama bagi jantung lansia. Dengan menyesuaikan waktu konsumsi, Anda bukan hanya menghindari gangguan pencernaan atau lonjakan tekanan darah, tetapi juga membantu tubuh bekerja sesuai ritmenya. Pagi yang dimulai dengan urutan yang benar adalah langkah kecil yang menghasilkan perlindungan besar terhadap kesehatan jangka panjang. Di era digital saat ini, menjaga kesehatan tidak harus bergantung sepenuhnya pada kunjungan rutin ke dokter. Teknologi kini memungkinkan kita untuk memantau dan mengelola kesehatan secara mandiri setiap hari. Salah satu inovasi yang sangat berguna, khususnya bagi orang lanjut usia, adalah aplikasi Senior Health Tracker. Aplikasi ini dirancang dengan sangat spesifik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan harian lansia, terutama dalam hal pencegahan stroke dan menjaga kestabilan jantung serta otak. Senior Health Tracker bukan sekadar aplikasi biasa. Ia berfungsi sebagai asisten pribadi yang selalu mengingatkan Anda untuk minum air, mencatat tekanan darah, mengatur jadwal konsumsi obat, serta memantau aktivitas harian secara ringan namun efektif. Bagi banyak lansia, lupa minum atau lupa mengukur tekanan darah bisa menjadi celah besar yang membuka jalan bagi masalah serius. Dengan aplikasi ini, semua itu bisa dicegah dengan satu sentuhan di layar ponsel. Salah satu fitur unggulan aplikasi ini adalah pengingat hidrasi pagi. Fitur ini secara otomatis mengingatkan Anda untuk memulai hari dengan air putih sebelum mengonsumsi minuman lain. Selain itu, ada juga fitur pencatatan tekanan darah harian yang sangat berguna untuk memantau tren perubahan tubuh secara berkala. Ini membantu mendeteksi tanda-tanda awal gangguan sirkulasi yang bisa menyebabkan stroke. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memberikan rekomendasi minuman dan makanan sehat berdasarkan usia dan riwayat tekanan darah Anda. Semua rekomendasi telah disusun berdasarkan panduan medis yang didukung oleh ahli jantung dan neurologi. Anda akan merasa seperti memiliki tim medis pribadi di dalam saku. Bagi banyak orang tua yang tinggal sendiri atau jauh dari keluarga, Senior Health Tracker memberikan rasa aman dan kontrol. Ia menghubungkan teknologi dengan empati, memastikan bahwa setiap keputusan kecil di pagi hari tetap berada dalam jalur yang sehat dan tepat. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak hanya mengandalkan ingatan atau kebiasaan lama, tetapi menciptakan rutinitas baru yang berbasis pada sains dan pemantauan nyata. Karena dalam menjaga kesehatan, khususnya di usia lanjut, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada tindakan besar yang datang terlambat.
Banyak orang lanjut usia yang awalnya merasa ragu untuk menggunakan teknologi. Namun setelah mencoba aplikasi Senior Health Tracker, banyak dari mereka merasakan manfaat nyata hanya dalam beberapa hari. Salah satu pengguna bernama Ibu Ratna, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun, mengatakan bahwa aplikasi ini membantunya membangun kembali rutinitas pagi yang lebih sehat. Sebelumnya, Ibu Ratna sering melewatkan minum air di pagi hari dan langsung menyeduh kopi hitam manis karena merasa itu adalah kebiasaannya sejak muda. Namun sejak menggunakan Senior Health Tracker, ia mendapat pengingat lembut setiap pagi untuk minum 1 gelas air putih lebih dulu. Dalam waktu 2 minggu, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan ia merasa lebih segar saat menjalani aktivitas harian. Testimoni lain datang dari Bapak Sulaiman, seorang pensiunan pegawai negeri di Surabaya yang hidup sendiri. Ia mengatakan bahwa fitur pencatatan tekanan darah dalam aplikasi ini membantunya mengenali pola tekanan yang tidak stabil setelah mengonsumsi minuman tertentu. Sekarang saya tahu, kalau saya minum soda diet di pagi hari, tekanan saya naik. Aplikasi ini membuat saya sadar dan bisa menghindarinya, ujarnya. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa perubahan positif tidak selalu datang dari tindakan besar. Terkadang, alat sederhana seperti aplikasi ponsel bisa menjadi pembimbing harian yang menyelamatkan. Dengan dukungan dari para ahli kesehatan dan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, Senior Health Tracker menjadi teman terbaik untuk menjaga detak jantung tetap stabil dan aliran darah ke otak tetap lancar. Jika Anda masih melihat penawaran instalasi aplikasi ini tersedia, jangan tunda lebih lama. Ini adalah kesempatan untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda, tanpa harus menunggu penyakit datang. Dengan satu langkah kecil, Anda bisa memulai rutinitas baru yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih terarah. Unduh sekarang, dan jadikan setiap pagi Anda lebih terlindungi. Karena menjaga kesehatan bukan tentang menunggu gejala, melainkan tentang bertindak sebelum semuanya terlambat. Setelah menjelajahi berbagai fakta, studi, dan solusi, kini saatnya kita merangkum inti pesan yang paling penting dari semua yang telah Anda pelajari. Ada 5 jenis minuman yang sangat umum dikonsumsi oleh orang lanjut usia di pagi hari, tetapi justru bisa menjadi pemicu diam-diam dari stroke dan penurunan fungsi otak. Jika Anda dapat menghindari kelima jenis minuman ini dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, Anda telah mengambil langkah besar dalam menjaga kesehatan jantung dan otak. Pertama adalah kopi es manis, terutama yang dibeli dari luar dengan tambahan sirup dan krimer. Kombinasi gula tinggi dan kafein mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah dengan cepat. Kedua adalah jus buah dalam kemasan. Meskipun tampak sehat, kandungan gulanya yang tinggi dan hilangnya serat membuat jus kemasan lebih mirip minuman manis daripada nutrisi alami. Ketiga adalah soda diet atau minuman tanpa gula yang menggunakan pemanis buatan. Zat ini mengganggu metabolisme dan dapat memicu pembentukan gumpalan darah. Keempat adalah minuman energi dan olahraga yang syarat dengan kafein, natrium, dan stimulan lain yang terlalu keras bagi jantung lansia. Dan terakhir, kesalahan terbesar yang paling sering terjadi, tidak minum air putih sama sekali di pagi hari. Inilah kebiasaan yang secara perlahan, tapi pasti meningkatkan risiko stroke. Namun di balik semua peringatan ini, ada satu kebiasaan sederhana yang terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Minum 1 gelas air putih suhu ruang begitu bangun tidur. Tidak perlu mahal, tidak perlu resep dokter. Hanya segelas air putih yang diminum dengan kesadaran penuh bisa menjadi pembuka pagi yang menghidupkan kembali tubuh, melancarkan aliran darah, dan mengirimkan oksigen segar ke otak. Pilihan ini tampak kecil, tetapi dampaknya luar biasa. Dengan menghindari 5 minuman berbahaya dan memulai hari Anda dengan air putih, Anda telah memberikan perlindungan nyata bagi diri sendiri. Ingatlah, dalam usia lanjut, yang menyelamatkan bukanlah obat, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari.
Kesehatan lansia adalah hasil dari pilihan kecil yang diulang setiap hari. Stroke, demensia, dan gangguan jantung tidak datang secara tiba-tiba. Mereka tumbuh diam-diam melalui rutinitas yang keliru, minuman yang tampak biasa, dan kebiasaan yang dibiarkan tanpa disadari. Namun kabar baiknya, hal yang sama juga berlaku untuk pencegahan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa membentuk perlindungan besar di masa depan. Jika Anda telah menyelesaikan seluruh informasi dalam video ini, maka Anda sudah selangkah lebih maju dari jutaan orang di luar sana yang belum sadar akan pentingnya peran minuman pagi terhadap kesehatan lansia. Sekarang, saatnya bukan hanya menyimpan pengetahuan ini untuk diri sendiri, tetapi membagikannya kepada mereka yang Anda cintai. Kirimkan informasi ini kepada orang tua, pasangan, sahabat, atau tetangga yang juga berada dalam usia rentan. Satu pesan bisa menyelamatkan satu kehidupan. Seringkali, orang lanjut usia merasa bahwa perubahan hanya mungkin datang lewat obat dokter atau peralatan medis canggih. Padahal, perubahan terbesar justru datang dari keputusan yang sangat sederhana. Air putih di pagi hari, mengganti kopi manis dengan versi alami, menghindari soda diet, dan memperhatikan kapan tubuh butuh istirahat atau asupan yang benar. Semua itu bisa dilakukan sendiri di rumah, tanpa biaya besar, dan tanpa bantuan tenaga medis, asal ada kesadaran. Jadikan ini sebagai momen refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya minum setiap pagi? Apakah pilihan itu membantu atau justru membahayakan? Dari sana, Anda bisa mulai membangun rutinitas baru yang berpihak pada kesehatan lansia, bukan sekadar kenyamanan sesaat. Ingatlah, kesehatan lansia bukan sekadar soal umur panjang, tetapi tentang kualitas hidup di setiap harinya. Jangan tunggu gejala datang. Mulailah dari satu gelas air, satu pilihan bijak, dan satu ajakan kepada orang yang Anda cintai. Karena pencegahan terbaik selalu dimulai saat Anda masih punya waktu untuk bertindak. Hari esok bukanlah sekadar kelanjutan dari hari ini. Ia adalah kesempatan baru untuk memilih hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih berarti. Bagi setiap orang lanjut usia, pagi hari adalah waktu emas, saat tubuh masih bersih dari pengaruh makanan, pikiran masih jernih, dan keputusan pertama yang Anda ambil akan menentukan kualitas seluruh hari. Maka dari itu, mari jadikan besok pagi sebagai titik balik untuk kehidupan yang lebih kuat, lebih seimbang, dan penuh kendali. Langkah pertama sangat sederhana. Siapkan satu gelas air putih suhu ruang di meja samping tempat tidur Anda malam ini. Ketika Anda bangun, minumlah perlahan sebelum menyentuh kopi, teh, atau sarapan apapun. Biarkan air putih itu menjadi salam awal yang menyejukkan jantung dan menyegarkan otak Anda. Langkah kedua, catat rutinitas pagi Anda. Gunakan buku kecil atau, lebih baik lagi, gunakan aplikasi Senior Health Tracker. Dengan satu aplikasi di ponsel Anda dapat memantau minuman pagi, tekanan darah, dan bahkan mengatur pengingat untuk menjaga hidrasi. Ini bukan sekadar alat teknologi, tetapi panduan harian yang memudahkan Anda mengambil keputusan bijak tanpa harus menghafal atau menebak-nebak. Langkah ketiga, pilih minuman Anda dengan kesadaran penuh. Tinggalkan soda diet, kurangi kopi manis, dan ganti jus kemasan dengan buah segar atau smoothie buatan sendiri. Setiap perubahan kecil seperti ini akan memberi tubuh Anda kekuatan baru untuk melawan peradangan, menjaga sirkulasi, dan memperkuat sistem otak Anda. Jangan tunggu tahun depan, bulan depan, atau bahkan minggu depan. Lakukan besok pagi, karena setiap hari adalah peluang untuk menulis ulang cerita Anda. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memilih hidup yang lebih baik. Dan Anda tidak sendirian. Jutaan orang juga sedang belajar, berubah, dan bergerak bersama menuju kesehatan lansia yang lebih kuat dan lebih bermakna.
Satu tegukan air, satu keputusan bijak, satu rutinitas baru. Itulah awal dari perubahan besar yang sedang menanti Anda. Perjalanan ini telah membawa Anda menyelami lebih dari sekadar daftar minuman atau rutinitas pagi. Ini adalah ajakan untuk membangun kembali hubungan Anda dengan tubuh, pikiran, dan waktu. Terutama bagi mereka yang telah melewati usia 60 tahun. Setiap pagi bukan hanya permulaan hari, tetapi peluang baru untuk memperpanjang kualitas hidup, menjaga kejernihan otak, dan memperkuat jantung yang telah bekerja sepanjang hidup Anda. Kesehatan lansia bukan sekadar tentang menghindari penyakit, tetapi tentang mempertahankan kendali. Kendali atas apa yang masuk ke dalam tubuh, kendali atas bagaimana kita merespons perubahan usia, dan kendali untuk memilih hidup yang aktif, bahagia, dan bermakna. Pilihan untuk memulai hari dengan air putih, memilih minuman alami, dan menghindari racun tersembunyi bukanlah tindakan kecil. Itu adalah pernyataan bahwa Anda masih peduli dan masih ingin hidup dengan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang telah membaca atau mendengarkan sampai akhir, ini bukan akhir, tetapi awal dari langkah-langkah nyata yang bisa Anda lakukan setiap pagi. Anda sudah memiliki pengetahuan. Sekarang, ubahlah pengetahuan itu menjadi tindakan. Jadikan setiap pagi sebagai kesempatan untuk mengulang komitmen terhadap kesehatan lansia Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Bagikan informasi ini kepada orang lain. Ceritakan apa yang telah Anda pelajari. Karena terkadang, satu kalimat bisa membuka mata, satu video bisa menyelamatkan hidup, dan satu percakapan bisa mengubah masa depan seseorang. Anda bisa menjadi penyambung pesan ini kepada keluarga, sahabat, atau komunitas lansia di sekitar Anda. Dan terakhir, ingatlah, hidup tidak berubah karena satu keputusan besar, melainkan karena ribuan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Keputusan untuk minum air, keputusan untuk menunda kopi, keputusan untuk berjalan sebentar sebelum sarapan. Semua itu, bila dilakukan dengan cinta dan kesadaran, akan menjadi pondasi bagi hari-hari yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih penuh makna. Pagi esok adalah milik Anda. Jadikan ia awal dari hidup yang baru, lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai.